Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Matahari merah menembus langit dan bumi. Itu bukan matahari sungguhan. Permukaannya dihiasi sisik-sisik halus. Sisik-sisik itu bagaikan gagak hitam yang berdiri di tepi matahari merah. Di balik korona, lapisan cahaya ilusi mengalir samar-samar, dan dunia di balik tirai cahaya itu luas dan tak terbatas. Itu adalah pintu yang terbuka bagi mereka. Cao Xiaoli berkata dengan cemas, jika aku pulang sendirian, apakah aku akan 10 tahun lebih tua saat pulang? Ning Changjiu sudah memutuskan. Ia melepaskan ikatan ranting mati, menyerahkannya kepada Cao Xiaoli, dan berkata, apakah kau ingat ini? Cao Xiaoli teringat, dan berkata dengan panik, bukankah ini artefak bos? Ning Changjiu berkata, kau menamainya Beiming. Yah, kau mengolah pedang ilahi Beiming, jadi tentu saja kau harus menggunakan Beiming sebagai pedangnya, kata Ning Changjiu. Cao Xiaoli menatapnya dengan tak percaya dan berkata, bagaimana kau bisa memberiku sesuatu seperti ini? Karena aku juga ingin memastikan sesuatu. Ning Changjiu ragu sejenak, lalu berkata, jaga baik-baik. Jika dalam 5 tahun, seorang wanita datang memintanya, dia akan menjadi dewimu, dan kau bisa menggunakannya sebagai imbalan untuk membiarkannya membawamu keluar. Jika tidak ada yang datang memintanya, kau bisa mengembalikannya kepadaku setelah beberapa tahun. Cao Xiaoli menggelengkan kepala dan berkata, bos, kau harus menyimpan ini untuk pertahanan diri. Ning Changjiu berkata, ini bisa menyerap banyak waktu, tapi tak ada yang seperti ini di luar sana. Bagimu, ini pedang, tapi bagiku, ini hanyalah sepotong besi yang lebih keras. Cao Xiaoli ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya menerima ranting mati itu. Bos, ingatlah untuk kembali dan mengambilnya kembali. Baik, jawab Ning Changjiu sambil tersenyum padanya. Cao Xiaoli menutupi wajahnya dengan satu tangan dan mengangkat tangan lainnya tinggi-tinggi. Mereka melambaikan tangan perpisahan. Ning Changjiu dan Siming menuju gerbang bersama. Dalam momen singkat itu, mereka terlibat dalam percakapan ini. Benda itu adalah pusaka dewa, satu-satunya di dunia. Apa kau tidak takut dia mungkin menyimpan rahasia tersembunyi? Menaruhnya di sini sebenarnya adalah tempat teraman. Kenapa? Di alam keabadian, aku melihat sekilas takdirku sendiri. Suara Ning Changjiu melemah. Setelah insiden Nanzu selesai, aku harus pergi menemui seseorang, tapi aku tak berani membawa pedang ini. Seorang wanita, kau menyebut cabang itu pedang? Tanya Siming bingung. Tentu saja, pedang Beiming, itulah nama yang diberikan gadis kecil itu. Senyum Ning Changjiu ditelan oleh tirai cahaya. Cao Xiaoli berdiri di sana, memegang hadiah, Beiming, dari bosnya, merasakan kekuatan spiritual mengalir di sekujur tubuhnya, matanya berkilauan dengan kehangatan yang telah lama hilang. Ia duduk di tepi tebing, dan setelah beberapa saat, ia berbalik dan berjalan memasuki dunia yang dingin dan bersalju. Cahaya matahari merah bagaikan tangan hangat, mendorongnya maju. Gerbang kerajaan dewa terbuka, cahaya jam matahari menyelimuti mereka. Mereka bagaikan dua perahu yang hanyut terbawa arus, tetapi kini mereka berenang melawan arus air terjun, melintasi garis patahan tempat arus semakin cepat, tiba di sebuah kerajaan yang tersembunyi dari dunia. Ning Changjiu dan Siming sama-sama terdorong ke atas oleh gelembung waktu. Ketika Ning Changjiu membuka matanya, Siming sudah berjuang untuk berdiri dari lendir waktu. Ia diam-diam melewati Ning Changjiu, mengangkat kepalanya, dan mengamati sisa-sisa reruntuhan di hadapannya, punggungnya dipenuhi kesepian yang tak terlukiskan. Tak seorang pun akan percaya bahwa ini dulunya adalah kerajaan dewa yang agung, menjulang tinggi di atas dunia fana. Ning Changjiu juga berdiri. Gagak emas dan burung bulan terbang keluar dari belakang, saling menjauh, lalu terbang kembali ke tubuh mereka. Apakah ini kerajaanmu? Ning Changjiu berdiri di sampingnya, mengamati profilnya yang tenang. Rambut peraknya tergerai seperti helaian abu-abu halus. Di depan mata mereka, itu sama sekali bukan kerajaan dewa, melainkan reruntuhan yang luas, setiap bagiannya retak dan tak mampu menahan sentuhan. Reruntuhan itu terhampar di dalam jurang yang luas dan keruh. Jurang ini lebih mirip sumur, terkubur jauh di dalam inti bumi. Menatap ke atas, kepala sumur tampak samar seperti debu, jaraknya tak diketahui. Di jantung jurang itu terdapat tumpukan tulang-tulang patah yang sangat besar, menumpuk tinggi seperti sisa-sisa puluhan ribu binatang iblis. Tulang rusuk mencuat dari susunan bata tebal di bawahnya seperti pedang. Tulang-tulang itu tidak menyerupai tulang, melainkan baja asli, seputih salju, diukir dengan pola. Sebagian besar tulang ini terkubur begitu dalam di bawah tanah sehingga aura ilahi masih terpancar di permukaannya. Sekilas yang mereka tunjukkan tak tertandingi dalam hal kekerasan dan ketajamannya. Kerangka-kerangka kuno yang pernah dilihat Ning Changjiu sebelumnya tampak seperti lembaran kertas, mudah dipotong. Dan sekarang mereka berdiri di atas gunung tulang ini. Apakah ini kerajaan ilahi yang Ye Chu dan Siming dambakan? Ini bukan kerajaan kita. Tangan Siming mencengkeram tulang yang keras dan tajam itu dengan lembut. Darah mengalir dari telapak tangannya. Aku salah menilai hal yang paling sederhana.
Apa itu? Tanya Ning Changjiu. Siming mendesah. Waktunya belum tiba, dan gerbang kerajaan dewa takkan terbuka. Bagaimana kita bisa kembali? Lalu di mana ini? Tanya Ning Changjiu lagi. Siming berkata, ini adalah jurang pemakaman. Disinilah dewa-dewa jatuh. Tubuhnya terkubur jauh di bawah tanah. Tulang-tulang ini adalah bagian darinya. Bagian lainnya yang utuh, seharusnya berada di kerajaan dewa. Dulu, Siming, setelah 700 tahun berusaha, akhirnya menyadari bahwa ia belum kembali ke kerajaan dewa, keyakinannya pada Dao mungkin telah runtuh. Namun kini, alih-alih marah, ia justru menjadi lebih tenang. Ia menatap jurang yang tampak tak terduga itu, dan bertanya, bagaimana kita bisa naik? Meskipun Siming telah meninggalkan kerajaan dewa, wilayah kekuasaannya baru saja melampaui tingkat awal Istana Ungu, dan pendakiannya lambat. Ketika menanyakan hal ini, tanpa sadar ia mengacungkan jarinya, ingin menunjukkan otoritasnya. Tiba-tiba, ia mengerutkan kening, mengapa hanya tersisa setengahnya. Ning Changjiu tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu ia meraba tubuhnya dan tersenyum meminta maaf, separuhnya lagi sepertinya ada di tubuhku. Sebelumnya, ketika gagak emas dan burung bulan menyatu, otoritas juga terdistribusi merata di seluruh jam matahari. Sekarang setelah mereka terpisah, setengahnya secara alami kembali ke tubuh Ning Changjiu. Siming menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena tanda budak di tubuhnya, ia pasti sudah berbalik melawannya saat ini. Ning Changjiu bertanya, apa rencanamu untuk masa depan? Siming berkata terus terang, karena kau tidak bisa kembali, pergilah keluar dan lihatlah. Itu hanya lelucon, tapi sekarang kurasa aku benar-benar bisa melihat wanita yang selama ini kau pikirkan. Ning Changjiu sedikit mengernyit, beranikah kau? Siming tersenyum dan berkata, apakah kau bersalah? Ning Changjiu berkata, hati nuraniku bersih. Siming tersenyum tipis, sedikit sarkasme tersirat di antara alisnya. Ning Changjiu menatap senyumnya dengan tatapan tegas. Siming segera berkata, mari kita pikirkan bagaimana kita bisa keluar. Ning Changjiu berkata, bagaimana lagi kita bisa keluar? Memanjat saja. Siming berkata, tinggi sekali, butuh waktu berapa lama untuk memanjat? Ning Changjiu berkata, aku hanya tahu seseorang berhasil memanjat keluar. Ia merujuk pada Nyonya Bai. Jurang yang melahirkan Nyonya Bai pasti ada di sini. Siming bertanya, bagaimana orang itu bisa keluar? Ning Changjiu pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepada Nyonya Bai di kota Linhe. Ia belum menerima jawaban saat itu, tetapi sekarang ia tahu, tulang-tulang di tanah bisa digunakan sebagai tangga. Saat itu, iblis tulang telah memakukan tulang-tulang keras itu ke dinding, lalu menginjaknya, perlahan-lahan memanjat keluar dari jurang tulang yang tak berdasar. Jika kau mencari dengan saksama, kau masih bisa melihat bekas atau sisa paku tulang di dinding. Memikirkan hal ini, Ning Changjiu mendekati dinding dan menyentuhnya dengan jari-jarinya. Tepat saat ia hendak menggunakan tulang-tulang itu sebagai pijakan, Siming tiba-tiba berjalan di belakangnya dan berteriak. Ada apa? Tanya Ning Changjiu. Begitu ia berbalik, ia melihat sesuatu condong ke arahnya. Ia ingin melawan, tetapi Daoxinnya tidak mendeteksi niat membunuh. Kemudian, rambut halusnya menggaruk lehernya dengan gatal, dan ia merasa bibirnya terlilit sesuatu. Benda itu selembut pasir laut terbaik, tetapi terasa ringan dan lembab, serta sedikit rasa manis, itulah bibir Siming. Ning Changjiu masih ragu untuk mendorongnya, dan saat ia ragu, ia merasakan nyeri di bibirnya. Siming melepaskan tangannya, dengan senyum di wajahnya, seolah masih belum puas. Ia mengulurkan jari untuk menyeka darah di sela-sela bibirnya dan berkata, Cao Xiaoli memintaku untuk menyampaikan ini padamu. Ning Changjiu teringat ciuman mendadak mereka sebelum matahari terbit. Saat itu, ia awalnya mengira kedua gadis itu telah mengembangkan perasaan satu sama lain, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa ciuman ini dimaksudkan untuk menyampaikan hal itu secara tidak langsung kepada dirinya sendiri. Siming tersenyum tipis dan berkata, gadis bodoh itu, bahkan di saat-saat terakhir, dia masih belum berani menciummu, lalu dia menyuruhku di telingaku untuk membantu wanita simpanan mencium tuan, hah. Dasar gadis bodoh, bagaimana mungkin dia bertemu dengan orang licik sepertimu? Ning Changjiu terdiam beberapa saat. Ia menjilat darah dari bibirnya dan berkata, jangan beritahu siapapun tentang ini. Hanya itu yang kau pikirkan. Senyum Siming memudar, tatapan dinginnya berubah sedikit dingin, kau meninggalkannya sendirian di sana dan membiarkannya berjalan begitu jauh sendirian, apa kau tidak merasa bersalah? Atau kau memang tidak menyukainya? Ning Changjiu berkata, cinta datang dari hati, yang berada di luar kendaliku, tapi aku akan memberinya penjelasan saat kita bertemu lagi nanti. Siming mengejek, penjelasan. Penjelasan apa? Apakah kau akan membangun kerajaan Tuhan dan menempatkan gadis-gadis yang kau sukai dan yang menyukaimu di dalamnya, biarkan mereka menjalankan tugas mereka dan hidup rukun. Setelah mengatakan ini, ia menatap Ning Changjiu, tetapi ia tidak melihat perjuangan dan frustrasi di wajah Ning Changjiu. Sebaliknya, ia melihat Ning Changjiu sedikit menundukkan kepala dan serius memikirkan usulan itu. Ketika Siming gagal kembali ke kerajaan Tuhan, hatinya tetap tenang, tetapi sekarang sedikit tergerak, apakah kau masih serius?
Ning Changjiu menggelengkan kepalanya ringan dan berkata sambil tersenyum, itu hanya lelucon. Jangan dipikirkan. Ayo kita keluar dulu. Siming mendengus dingin dan berkata, lalu siapa aku, Tuan Ning? Ning Changjiu juga tersenyum, jika kau tidak ingat identitasmu, kau bisa menyentuh tanda budak di bagian dalam kaki kananmu. Senyum Siming memudar, dan jari-jarinya sedikit gemetar di lengan jubahnya. Ia berkata, kalau begitu aku akan melayani Tuan Ning dengan baik. Ingat untuk membawaku menemui Nona ketika saatnya tiba. Kau pantas dipukuli. Ning Changjiu menghela napas, bingung mengapa pendeta agung ini begitu sembrono. Saat ia memikirkannya, Siming jatuh berlutut, panas menjalar di perut bagian bawahnya, listrik mengalir di sekujur tubuhnya, gemetar, dan tak mampu mengerahkan tenaga. Kau bilang kau tak akan menyentuhku, kata Siming dengan susah payah. Ning Changjiu berkata, aku tidak menyentuhmu sejak awal. Tak tahu malu. Siming menopang dirinya di tanah dengan satu tangan, terengah-engah terus-menerus, rona merah di bibirnya semakin bersinar. Ning Changjiu berjalan menghampirinya dan tersenyum, bersikaplah baik mulai sekarang, atau kau akan dihukum lebih dari ini. Siming, yang awalnya mengejek rangsangan berulang Nguyen, akhirnya tak tahan lagi dan memohon ampun. Ia terbaring lemas di tanah, tubuhnya terengah-engah, rambut peraknya yang berantakan menempel di wajahnya yang halus, dan dengan enggan ia meminta maaf kepada Ning Changjiu atas kata-kata kasarnya sebelumnya. Setelah kejadian ini, Siming memang jauh lebih patuh. Ning Changjiu kebanyakan mengancamnya setelahnya, tidak menegurnya lagi. Mereka mulai bekerja sama, memaku paku tulang ke dinding yang halus. Wilayah mereka saat ini jauh lebih luas daripada saat Madam Bai pertama kali dikandung, jadi mereka menempatkan paku-paku lebih renggang, masing-masing lebih dari 10 kaki, sebagai titik pendaratan untuk setiap lompatan. Namun jurang itu masih terlalu dalam. Meski begitu, meninggalkannya akan membutuhkan waktu. Menggunakan energi spiritual mereka untuk melawan tarikan jurang yang tak terlihat, mereka melompat berulang kali, memaku paku tulang ke dinding lalu berdiri di atasnya, mengatur napas dan bersiap untuk lompatan berikutnya. Ketika kelelahan, mereka beristirahat di paku yang sama. Siming menggodanya, menekan tubuhnya ke dinding. Ning Changjiu awalnya acuh tak acuh, tetapi semakin dekat ia ke kepala sumur, semakin ia menjadi pendiam, menjaga jarak agar tidak tergoda oleh wanita cantik yang bisa membawa bencana bagi bangsa ini. Setelah beberapa hari dan malam, mulut jurang yang nyaris tak terlihat akhirnya menampakkan diri di hadapan mereka. Kepala sumur itu jauh lebih sempit daripada jurang itu sendiri, menyerupai sumur biasa di hutan belantara, hampir tidak cukup lebar untuk satu orang bahkan ketika mereka keluar. Siming adalah yang pertama keluar, lalu menarik Ning Changjiu keluar. Kita keluar. Siming menghela napas lega, menatap sumur yang ditumbuhi semak belukar. Ia membayangkan semua yang telah terjadi selama bertahun-tahun, dan semuanya terasa seperti mimpi. Tangan Ning Changjiu bertumpu di tepi sumur. Ia menatap ke bawah. Mereka melihat garis-garis tebal tergantung di dinding yang mereka panjat sebelumnya. Garis-garis itu persis sama dengan jurang di Southern Wastelen, tetapi ketika mereka melihat ke atas dari bawah, mereka tidak dapat melihatnya. Siming menatap ke depan, ke dunia yang benar-benar luas dan bebas ini, dan merasa seolah-olah berada di dunia lain. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menyentuh punggungnya. Itu angin yang lembut, sangat berbeda dari angin di dunia itu. Ia memiringkan kepalanya dan melihat cahaya lembut menyinari pipinya. Cahaya, dari mana datangnya cahaya itu? Ia memikirkan hal itu, perlahan berbalik, dan benar-benar terkejut. Langit malam di sini tidak gelap. Di atas hamparan rerumputan yang rimbun, bima sakti yang cemerlang membentang. Bagaikan berlian berkilau yang ditebarkan peri, atau bagaikan kembang api biru abadi di langit. Di balik bima sakti, bulan sabit menggantung sendirian. Ia menatap bulan sabit yang tak pernah dilihatnya selama 700 tahun, hatinya melunak, dan tiba-tiba ia ingin menangis. Ia bagaikan botol porselen yang indah, menuangkan semua anggur tua saat ini. Sejak saat itu, yang memenuhi hatinya adalah bima sakti yang luas dan cahaya bulan yang redup. Ning Changjiu juga menoleh, menatap langit malam yang telah lama hilang dengan santai. Ia memperhatikan perubahan ekspresi wanita di sampingnya, dan ketika melirik ke samping, ia melihat bahwa embun beku di matanya telah memudar, dan wajahnya lebih lembut dari sebelumnya. Setelah sekian lama terkurung, akhirnya aku bisa kembali ke alam. Ning Changjiu berkata lembut, kau akan bebas mulai sekarang. Siming menertawakan dirinya sendiri, bagaimana aku bisa bebas jika aku memiliki tanda budak di tubuhku. Ning Changjiu juga tertawa, aku tidak akan mengganggu kedatangan atau kepergianmu. Selama kau tidak sengaja memprovokasiku, kau akan bebas. Siming berkata, tanpa guru yang akan mendisiplinkanmu di masa depan, apa kau tidak takut aku akan melakukan sesuatu yang buruk? Ning Changjiu berkata, aku percaya bahwa imam besar kerajaan Tuhan bukanlah orang jahat. Sekarang setelah belenggu itu dilepaskan, kau benar-benar dapat hidup dan menempuh jalan yang kau inginkan. Bagaimana denganmu, mengejar wanita yang kau sukai? Siming bertanya balik. Ning Changjiu berkata dengan serius, aku sebenarnya sedikit takut. Apakah kau merasa rindu rumah?
Tidak, Ning Changjiu menatap bulan di langit dan berkata, aku tahu takdirku. 12 tahun kemudian, aku pasti akan mati. Sekarang mereka semua mengira aku sudah mati. 2 atau 3 tahun telah berlalu, mereka mungkin telah menyingkirkan kesedihan mereka dan memulai hidup baru, tetapi jika aku bertemu mereka, maka yang akan kita hadapi adalah perpisahan lagi. Perpisahan yang abadi. Entah aku bertemu mereka atau tidak, entah aku memberitahu mereka atau tidak, itu akan terasa kejam bagi mereka, kata Ning Changjiu. Siming berkata, ini juga kejam bagimu. Ya, sebenarnya, kau tak perlu terlalu banyak berpikir. Kenapa? Kau hanya perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kau benar-benar ingin melihatnya? Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, aku ingin melihatnya. Siming mengangguk ringan, menatap matanya, dan berkata dengan serius, takdir itu seperti otoritas kerajaan Tuhan. Setinggi apapun itu, ia bisa dihancurkan dan diremukkan. Takdir selalu palsu sebelum datang. Itu hanyalah ramalan, ramalan yang tak perlu kau percayai, kau hanya perlu melawannya. Siming melanjutkan, inilah yang kupelajari darimu. Kuharap kau tidak melupakannya. Kabut di hati Ning Changjiu perlahan memudar, dan cahaya bulan tampak jelas menembus matanya. Aku tahu, terima kasih. Ning Changjiu menghela napas perlahan dan berterima kasih padanya dengan tulus. Siming tersenyum lembut, berdiri, dan rambut peraknya menyapu pergelangan kakinya yang ramping. Ning Changjiu melirik kakinya yang seputih salju dan berkata, ingatlah untuk memakai sepatu dan kaus kaki di masa depan. Oh, apa kau tidak ingin orang lain melihatnya? Siming menyipitkan mata dan berkata, apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan, dan aku sebagai koleksi porselen pribadimu? Ning Changjiu juga tersenyum, dan balas berkata, benarkah? Siming menatap mata Ning Changjiu. Tatapan ini agak familiar. Setelah setiap konfrontasi, hanya dia yang memohon belas kasihan dan menyerah. Jadi dia menahannya sedikit, membungkuk sedikit, dan tersenyum indah, karena Tuan tidak menyukainya, maka aku akan mendengarkan Tuan. Ning Changjiu menatap wanita yang berdiri di depannya dan berkata, apakah kau akan pergi? Siming berkata, baiklah, sebelum kerajaan Tuhan terbuka, aku ingin pergi ke dunia ini untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat. Aku selalu merasa bahwa dunia saat ini sedikit berbeda dari apa yang pertama kali kulihat. Ia menoleh ke samping, menatap Ning Changjiu, lalu melanjutkan, aku punya firasat kita takkan lama lagi bertemu lagi. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, apa kau masih ingin bertemu denganku? Siming jelas tak ingin melakukan itu dalam hatinya. Ia bisa membayangkan dirinya menjadi orang penting di suatu tempat, lalu pemuda sialan ini tiba-tiba muncul dan memanggilnya budak. Apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah ucapan sopan. Jika ia benar-benar berkesempatan bertemu dengannya di masa depan, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Siming berkata dengan tenang, malam ini, Bima Sakti tampak miring di langit, dan cermin giok bersinar terang. Pemandangan indah dan saat-saat indah selalu bisa mencairkan kesedihan perpisahan. Bagaimana kalau aku mengucapkan selamat tinggal kepada tuanku sekarang? Tunggu, Ning Changjiu menghentikannya. Siming sedikit mengernyit, berpikir mungkin tuannya telah berubah pikiran dan ingin menjadikannya pelayan pribadi. Ning Changjiu berkata, lindungi aku. Lindungi, ya, kesengsaraan iblis batinku, akan datang. Ning Changjiu berkata demikian. Di akhir kata, awan gelap berkumpul, cahaya bintang meredup, dan lingkaran sutra lentur mulai melilit kulitnya. Cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di kota alam patah, perjuangan hidup mati melawan musuh yang kuat, fisik dan jiwa yang dibentuk kembali oleh catatan ilahi surah. Baik dalam ranah dao maupun kultivasinya, ia telah lama melampaui ambang alam panjang umur. Sebelumnya, ia mampu menekan ranahnya, tetapi sekarang, dengan cahaya bulan yang terang di matanya, ia tak dapat menahan diri untuk mengingat hari kenaikannya, dan banjir ranah akhirnya menerobos pintu air. Alam istana ungu adalah perkembangan alami. Siming menatapnya dan berkata, dengan kondisi mentalmu saat ini, kesengsaraan iblis hati tidak akan menahanmu sama sekali. Guntur kesengsaraan berikutnya bahkan akan kesulitan untuk menggores tubuh suramu. Mengapa kau membutuhkanku untuk melindungimu? Kau tidak ingin aku tinggal bersamamu lebih lama lagi, kan? Ning Changjiu berhenti berdebat, benang sutra yang lentur menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Siming ingin pergi, tetapi setelah ragu sejenak, ia kembali ke sisinya, duduk bersila, menatap wajah tenang pemuda di dalam kepompong, menunggunya terbangun. Awan kesengsaraan menjulang di atas kepala, guntur bergemuruh, dan burung-burung serta binatang buas di hutan berhamburan. Jiwa Ning Changjiu perlahan jatuh dari ketinggian dan perlahan menyentuh tanah. Suara derap kaki kuda terngiang di telinganya. Sebuah kain bedong jatuh dari truk. Bayi kurus itu jatuh di tengah jalan dan terus menangis. Langkah kaki pejalan kaki, kereta kuda, dan kuda yang lewat dapat merenggut nyawanya kapan saja. Orang-orang di sekitar memandangi bayi itu, lalu melihat kereta kuda yang melaju pergi, dan membicarakannya. Ning Changjiu terbangun. Ia ingin berbicara, tetapi ia hanya bisa mengeluarkan suara celotehan. Kemudian, ia merasa seseorang menopangnya. Orang yang menopangnya adalah penyelamatnya, tetapi ia bukanlah orang baik.
Selama setahun, ia hampir kelaparan setiap hari. Setahun kemudian, ia dijual ke keluarga lain bersama banyak anak lainnya. Karena ia terlahir dengan wajah yang cantik, harganya pun tidak murah. Dan keluarga itu, yang awalnya cukup kaya, juga mengalami musibah setahun kemudian, dan ia diasuh di keluarga lain. Ning Changjiu tak peduli dengan masa lalunya. Waktu berlalu begitu cepat. Di usia 4 tahun, ia tiba di persimpangan yang familiar dan menatap ke kejauhan. Ia menunggu kakak senior keduanya. Dari fajar hingga senja, ia menunggu. Kakak senior keduanya tak kunjung datang. Inilah takdirnya di kehidupan ini, kakak senior keduanya tak kunjung menemukannya. Ia terus bertumbuh. Suka duka hidupnya, perpisahan dan reuni masa lalunya, tak mampu menggugah hati Taoisnya. Ia hanya menunggu dengan tenang, menanti ulang tahunnya yang ke-16. Ia tahu iblis dalam dirinya bukanlah rubah tua itu, melainkan 9 bayi dari tanah terlantar. Ia telah mengalami saat-saat tergelap dan tersulitnya dalam pertempuran melawan 9 bayi. Waktu di sini mengalir tak beraturan. 16 tahunnya berlalu bagai awan yang berlalu, lalu melambat di kota kekaisaran. Hari-hari di kota Linhe melambat bagai aliran sungai yang tenang, dan setiap momen di puncak Tianku terasa lebih nyata daripada mimpi. Sebelum 9 bayi tiba, ia teringat sebuah janji. Kesengsaraan batin ini dikendalikan oleh seorang gadis kecil, dan ia telah berjanji akan bermain dengannya saat ia datang lagi. Mereka telah menyepakati sebuah kode rahasia. Ia mengingat kode itu dan melafalkannya ke langit. Lihatlah pesta lentera di gedung kecil malam ini. Dunia pun hening seketika. Dalam sekejap, Ning Changjiu merasakan titik gelap, lalu rasa sakit di hati dan jiwanya meledak di sekujur tubuhnya. Ia menundukkan kepala dan melihat bilah pisau yang setengahnya menembus dadanya. Di belakangnya, seorang gadis dengan alis dan mata kekanak-kanakan, serta pakaian bagaikan awan yang ditenun, tiba-tiba muncul. Ia berdiri dengan pisau di tangan. Ekspresinya acuh tak acuh. Pupil matanya hitam pekat. Separuh bilah pedang yang menembus dadanya terbentuk dari sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, sebening kristal bagai bongkahan es yang dipoles halus dan disinai matahari. Ning Changjiu nyaris tak sempat bereaksi ketika bilah pedang itu telah menembus dadanya. Jiwanya terasa seperti disapu badai dingin yang ekstrim, dingin yang secara alami menahan jiwa. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam pikiran dan jiwanya berubah menjadi kristal es. Mengingat kondisi mentalnya saat ini, kesengsaraan iblis hati mustahil menjebaknya, kecuali kesengsaraan iblis hatinya adalah gurunya di kehidupan sebelumnya. Namun, gurunya hanyalah ingatan dari kehidupan lampau, tak relevan dengan kehidupan ini, hanya mimpi, dan tak akan terwujud selama kesengsaraan iblis hati. Oleh karena itu, mengingat keseluruhan kesengsaraan iblis hati, hanya satu orang yang bisa membunuh jiwanya, administrator kesengsaraan iblis hati. Ketika ia memaksa masuk ke dalam kesengsaraan iblis hati Ning Xiaoling untuk melindunginya, ia bertemu dengan administrator itu dan beberapa kali berbincang dengan mereka. Administrator itu telah hidup berabad-abad, namun ia tampak seperti gadis berusia 12 atau 13 tahun. Mereka berbincang dengan menyenangkan dan bahkan menyepakati sebuah kode rahasia, sebuah lirik dari lagu seorang gadis rumah bordil, lihatlah lentera-lentera dan perjamuan di gedung kecil malam ini, yang dipenuhi wanita-wanita cantik. Ia mengucapkan separuh lirik pertama, tetapi yang menyambutnya bukanlah wajah gembira gadis kecil itu, melainkan bilah pedangnya. Ning Changjiu langsung memahami sesuatu. Jika kesengsaraan setan hati ini juga merupakan bagian dari jalan surga, maka penjaga toko, yang disebutkan gadis kecil itu sebelumnya mungkin adalah 12 penguasa kerajaan surgawi, yang melampaui dunia fana. Dan perintahnya untuk membunuhnya mungkin telah dikeluarkan oleh raja berdosa sebelum kepergiannya. Namun, sudah terlambat. Tingkat kesengsaraan setan hati gadis kecil itu jauh lebih tinggi daripada dirinya. Setelah bilah pedang itu menembus tubuhnya, ia hanya memiliki sedikit ruang untuk melawan, kecuali ia bisa, seperti kakak-kakaknya, mengabaikan aturan kesengsaraan setan hati dan langsung menghancurkan langit dan bumi dengan satu pedang. Namun, bilah pedang yang menusuk itu adalah paku yang menyegel kemungkinan-kemungkinannya yang lain. Ia kini berada di sebuah jalan kuno di sebuah kota kecil tak jauh dari Yujian Tianzong. Awalnya ia berencana menunggu kedatangan Jiu Ying di sini. Jiu Ying tak perlu datang lagi. Aura kematian membayangi, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai runtuh. Ning Changjiu mendesah, tanpa daya berkata, kematian dalam janin, jiwa telah hilang. Ini adalah metode yang digunakan rubah salju saat itu, memaksa Ning Xiaoling menuju kehancuran. Hari ini, ia tak punya pilihan selain menggunakannya untuk membantu dirinya tidur dan menjaga jiwanya. Siming memegang pedangnya di lutut. Awalnya ia berniat untuk menutup mata dan memulihkan diri, berniat untuk pergi ketika Ning Changjiu hendak bangun. Namun tak lama kemudian, ia membuka mata dan menatap pemuda di dalam kepompong dengan heran. Sutra kepompong Ning Changjiu tiba-tiba berubah menjadi abu-abu cendana yang tak bernyawa, pertanda jiwanya yang layu. Bagaimana mungkin? Seru Siming, bingung dengan apa yang telah ia alami selama kesengsaraan iblis batiniah.
Ketika sang majikan meninggal, pemilik tanda budak juga akan merasakan akibatnya. Namun, bahkan serangan balik terbesar pun pada akhirnya akan sembuh, sementara tetap menjadi budak bisa menjadi aib seumur hidup. Ning Changjiu mungkin telah menjadi gila karena kesengsaraan itu, yang seharusnya menjadi kesempatan terbesarnya. Siming ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya tepat saat sutra kepompong berubah menjadi abu. Kekuatan waktu menyelimuti seluruh kepompong. Dalam kesengsaraan iblis hati, waktu mengalir mundur. Sebelum Ning Changjiu sempat mengucapkan kata kalah, kristal-kristal es di jiwanya langsung menghilang, pedang itu ditarik dari tubuhnya, lukanya sembuh, dan semuanya kembali seperti beberapa tarikan napas yang lalu. Saat itu, gadis kecil dari kesengsaraan iblis hati belum tiba. Ning Changjiu tahu bahwa Sima Ming telah menyelamatkannya. Ia menekan titik di dadanya tempat pedang itu menusuknya, masih merasakan nyeri samar. Ning Changjiu tersadar dan memandang ke jalan kuno. Orang-orang datang dan pergi, kereta kuda bergerak lambat, dan percakapan ramai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia menatap langit, merasakan kegelisahan yang samar, seolah-olah sebilah pedang tajam menggantung di atas kepalanya, siap jatuh dan menusuk tengkoraknya kapan saja. Perasaan itu mengerikan. Ning Changjiu mengatur napas jiwanya, menerobos kerumunan, dan menuju keluar. Jiu Ying belum sampai di titik ini, tetapi ia tak mau menunggu lebih lama lagi. Ia harus menemukan Jiu Ying sesegera mungkin, membunuhnya, dan mematahkan kesengsaraan. Pada saat ini, di sisi lain kesengsaraan setan hati, di wilayah Sekte Dao Langit Ungu, Master Dao dan Master Sekte, yang masih hidup dalam ilusi, dengan panik menyusun kembali sisa-sisa 9 bayi di dalam tanah terlarang. Kerangka 9 bayi, yang terdiri dari ratusan ribu tulang utuh, tampak megah dan besar. Namun, pecahan-pecahan itu kini terlalu berserakan, dan pengetahuan mereka tentang dewa-dewa kuno terbatas. Bahkan memetakan struktur dasarnya pun akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Upaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan setiap pecahan ke tempatnya semula dan menyelesaikan seluruh struktur sungguh tak terbayangkan. Mereka telah mengerjakan tugas ini secara rahasia selama 60 tahun. Tiba-tiba, suara mengejutkan terdengar di luar area terlarang yang sunyi. Siapa itu? Master Sekte Siwu adalah yang pertama bereaksi, berbalik dan melihat ke arah pintu keluar area terlarang. Tepat saat ia hendak pergi dengan pedangnya, gerbang terbuka dan seorang antek kecil terhuyung masuk, berteriak, "Tuan-tuan, ini berita buruk. Seseorang telah masuk tanpa izin ke area terlarang, dan kita tidak bisa menghentikan mereka." Masuk tanpa izin, mungkinkah seseorang dari Yujian Tianzong? Sisi bertanya dengan ragu. Yujian Tianzong, oh, kita seharusnya tidak mengganggu mereka, tapi bagaimana mungkin mereka datang? Dari keempat master puncak itu, siapa yang mungkin bisa menandingi master kita? 12 musim gugur menggelengkan kepalanya sedikit. 13 Yu Chen bertanya dengan cemas, mungkinkah Master Han Chi telah kembali? Sama sekali tidak, Si Wu menjawab dengan dingin, yakin dengan tekadnya. Saat mereka selesai berbicara, sesosok tiba-tiba muncul di luar pintu. Bayangannya terpantul dalam cahaya lilin di platform batu yang mengapit koridor terlarang. Siapa itu? 12 musim gugur hendak menghunus pedangnya, tapi ia urungkan. Sosok berpakaian putih di ambang pintu melintas cepat lalu menghilang. Sebuah tangan menekan punggung tangannya, mendorongnya pelan. Pedang yang setengah tersarung itu terhunus sepenuhnya, meledak di sarungnya. Angin pedang yang dihasilkan merobek jubahnya, membuatnya terhuyung-huyung. Si Wu menatap penyusup itu, hatinya dipenuhi niat membunuh. Ia tak tinggal diam dan melepaskan pedang daonya sendiri. Pedang dao itu berubah menjadi perahu pedang, diliputi gumpalan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan menebas si penyusup. Si penyusup itu tetap tak tergoyahkan oleh serangan pedang yang memukau itu, hanya mengulurkan tangannya. Ia mengulurkan 2 jari dan dengan lembut menekan bagian depan perahu pedang itu. Kemudian, bagaikan ikan yang terjaring jaring raksasa, perahu itu tak mampu lepas, tak mampu bergerak maju. Sebagai pemimpin Sekte Langit Ungu, Si Wu telah mencapai puncak kultivasi dan ilmu pedang di Nanzu. Satu-satunya yang bisa mengalahkannya sepenuhnya adalah Master Han Chi. Siapakah pemuda berpakaian putih yang tiba-tiba muncul ini? Ning Changjiu mengamati mereka dengan tenang. Kecuali Sisan Yu Chen, yang lainnya telah lama musnah. Kini, di tengah kesengsaraan iblis batiniah, mereka tampak luar biasa hidup, tak menyadari bahwa mereka hanyalah bayangan ilusi, yang masih membangun menara untuk konspirasi besar membangkitkan 9 bayi. Ning Changjiu berkata, kalian bekerja terlalu lambat. Biar aku saja, apa katamu? Si Wu, mengendalikan pedangnya dengan pikirannya, mencoba menusuk jari pemuda itu. Ia mengira pemuda itu berniat menggagalkan rencana mereka, tetapi kini, tertegun oleh kata-katanya, ia berhenti. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, tenanglah, kalian semua. Aku di sini untuk membantu kalian. Setelah itu, Ning Changjiu melancarkan gerakan pedang di depannya. Beberapa bayangan pedang menyapu melewatinya, terbentang lapis demi lapis, ujung-ujungnya yang tajam terlepas. Bahkan para master terkuat dari Sekte Langit Ungu pun tak mampu bergerak di hadapan wilayah pedang ini. Ning Changjiu tiba di hadapan jasad 9 bayi.
Ia menatap dalang di balik semua ini dan mendesah dalam-dalam. Ia menunjuk kotak-kotak berisi tulang yang terawetkan sempurna tergeletak di tanah. Dengan jentikan jarinya, serpihan-serpihan tulang itu merayap naik bagai ular panjang, terbang menuju kerangka yang tak utuh. Bagai kupu-kupu yang mencium aroma bunga, tulang-tulang yang patah itu dengan rakus menempel padanya. Sementara para Master Sekte dan Master Dao menatap dalam diam, 9 bayi itu disusun kembali, hanya kepala di tengahnya yang hilang. Sudah kubilang, aku di sini untuk membantumu, kata-kata Ning Changjiu memancarkan ketulusan yang mengejutkan. Si Wu, yang tersadar dari keterkejutannya, yakin bahwa ini adalah seorang master yang telah meremajakan dirinya. Ia mengubah nadanya dan dengan hormat bertanya, "Senior, mengapa kau melakukan ini? Apakah kau mencoba mengambil ini?" "Aku tidak tertarik," sela Ning Changjiu. "Lalu mengapa kau membantuku?" Si Wu bingung. Ning Changjiu menjawab dengan tenang, "Aku senang membantu orang lain." Petik 2. Mereka tentu tidak akan percaya omongan kekanak-kanakan seperti itu, tetapi kekuatan yang ditunjukkan pemuda itu begitu besar sehingga mereka tidak berani membantah atau bertindak gegabah. Akhirnya, 13 Yuchen yang berbicara lebih dulu, "Senior, jika Anda ingin menggunakan Sekte Langit Ungu sebagai pedang Anda, kami akan merasa terhormat. Namun, 9 bayi mewakili 60 tahun usaha Sekte Dao, dan kerja keras kami sangat besar. Jika Anda bermurah hati," Ning Changjiu menyela, "itu tidak perlu. Kumpulkan saja 9 bayi secepat mungkin, lalu gunakan mereka untuk menyerang Sekte Yujian Tian." Si Wu terkejut oleh ini, pikirannya berkecamuk, berpikir orang ini pasti musuh lama Han Qi, yang sekarang kembali untuk menagih utang dan membalas dendam. "Musuh dari musuhku adalah temanku." Dia segera berkata, "Aku akan pergi ke kota Liantian untuk mencari Zhang Qiyu." "Tidak perlu," kata Ning Changjiu. "Itu ular kultivasi di kota Liantian, bukan 9 bayi. 9 bayi yang sebenarnya ada di kaki puncak Tianku. Han Qi belum meninggalkan puncak. Jika aku tidak datang, kalian akan jatuh ke dalam perangkapnya." Mereka saling berpandangan, ragu akan kebenarannya. Ning Changjiu menguraikan rencana Zhang Qiyu dan Han Qi, logikanya masuk akal dan serangannya tepat sasaran. Kata-katanya hampir menggoyahkan tekad mereka. Bagaimana kau tahu semua ini?" Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Ning Changjiu tidak menjawab, tetapi hanya berkata, "Aku akan membantu kalian menemukan 9 bayi terakhir. Setelah kalian mendapatkannya, kalian harus menyerang Yujian Tianzong sesegera mungkin." Benar saja, beberapa jam kemudian, 9 bayi terakhir dibawa ke sini bersama kepala Han Qi Zhenren. Pada titik ini, orang-orang dari Sekte Zitian Dao sepenuhnya yakin dan membungkuk, berterima kasih kepada senior atas kebaikannya yang luar biasa. "Senior, ramalan ilahi Anda mengarah langsung ke jalan ilahi tertinggi. Kami sangat tersanjung Anda mengunjungi sekte kami. Bolehkah saya bertanya siapa nama Anda? Di masa mendatang, kami akan dapat mewariskan jasa Anda atas nama Anda." Sebelum Ning Changjiu pergi, Si Wu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ning Changjiu entah mengapa teringat pada teratai emas di laut Qi-nya dan berkata, "Ashura." Setelah mengatakan ini, sosoknya menghilang. Si Wu berdiri di sana cukup lama, lalu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan tersenyum, wajahnya berseri-seri energi. Dengan perlindungan senior Sura, Sekte Langit Ungu pasti akan memusnahkan Sekte Pedang Langit, bangkit dan menjadi yang terdepan, serta naik ke puncak Sekte Provinsi Selatan. Ning Changjiu kembali ke Sekte Pedang Langit, menunggu serangan dari Sekte Langit Ungu. Sepanjang sisa hari itu, ia tetap berada di sisi Lu Jiajia. Meskipun jubah pedang seputih salju itu telah menjadi hantu selama kesengsaraan iblis hati, jubah itu tetap memikat pandangannya untuk waktu yang lama. "Kemana saja kau? Kenapa kau pulang begitu larut?" Lu Jiajia, saat melihatnya, bertanya dengan ekspresi tidak ramah. Ning Changjiu memandangi tatapan galaknya saat ia mengerutkan kening dan menganggapnya lucu. Ia berkata, "Aku turun gunung untuk melakukan sesuatu. Kau turun gunung tanpa izin." Lu Jiajia menjadi semakin marah, "Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya?" Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Lagi pula, ini masalah besar. Guru akan mengetahuinya nanti." Lu Jiajia mendengus dingin, "Kenapa kau membuatku penasaran? Kalau kau sampai kena masalah, aku tidak akan memaafkanmu." Ning Changjiu menatap wajah Lu Jiajia yang tegang dan tak kuasa menahan diri untuk menyentuhnya, sambil tersenyum, "Jangan maafkan aku. Kau berani sekali." Pipi Lu Jiajia sedikit memerah, dan ia menggenggam tangan Lu Jiajia. Ia melihat sekeliling, takut ada murid yang lewat. Ia berkata dengan serius, "Aku gurumu, tolong hormati. Apa aku perlu mengajarimu lebih banyak tentang etiket?" Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Ketika kami melatih jiwa dan raga di tempat tidur pada malam hari, mengapa kau tidak membiarkan murid-muridmu menghormati guru?" Dada Lu Jiajia naik turun, rasa malu di hatinya berubah menjadi amarah. Ia menatap Ning Changjiu dengan tajam. Kehabisan kata-kata, ia terpaksa menggunakan aturan sekte untuk menekannya, "Jika kau berani melanggar aturan lagi, jangan salahkan aku karena menggunakan ajaran sekte untuk menghukummu." Ning Changjiu, bagaimanapun, tampaknya tidak menyadari kebodohan apa yang telah diperbuatnya.
Ia merentangkan tangannya dan berkata, "Guru, silakan lakukan sesukamu. Pokoknya, aku akan membalas dendam dengan tubuh aslimu ketika saatnya tiba." Tubuh asli. Lu Jiajia bertanya dengan ragu, "Ada apa denganmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau dirasuki roh jahat?" Sambil berbicara, Lu Jiajia mengulurkan tangannya dengan cemas dan menutupi dahinya. Ning Changjiu, di sisi lain, meraih pergelangan tangan Ning Changjiu dengan punggung tangannya, menepuk telapak tangannya pelan, dan berkata, "Guru, Anda tidak menghormati murid Anda. Tidakkah Anda harus mengikuti aturan?" Lu Jiajia bahkan lebih kesal. Meskipun ia dan Ning Changjiu berlatih fisik setiap malam, ia tetap menjunjung tinggi martabat gurunya. Jika ia membiarkan Ning Changjiu bersikap sombong hari ini, ia tidak tahu betapa buruknya nanti. Lu Jiajia berkata dengan marah, "Sepertinya kau memang pantas dipukuli." Sambil berkata demikian, Lu Jiajia meraih tangan Ning Changjiu dengan punggung tangannya, lalu mengayunkan lengan bajunya yang seputih salju ke samping, merentangkannya dengan tajam. Penggaris itu melesat keluar dari aula pedang bagai pedang, membuat lonceng atap berdentang pelan, dan mendarat di tangannya. Ning Changjiu tidak melawan, melainkan hanya tersenyum dan merentangkan tangannya, membiarkan dirinya dipukuli, dengan tatapan nostalgia. Tentu saja, ia masih menyimpan dendam, dan ketika ia berhasil melewati malapetaka dan bertemu Lu Jiajia, ia akan menuntut balas. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Lu Jiajia terhadap bencana tak terduga ini. "Jiajia, kau sangat cantik." Ning Changjiu memandangi rambut hitam halusnya dan wajahnya yang cerah dan cantik, lalu tersenyum tipis. Kata-kata Lu Jiajia semakin tajam, "Beraninya kau begitu lancang. Beraninya kau memanggilku dengan namaku. Bukankah kita baru saja?" Ning Changjiu bertindak gegabah. "Kau minta dipukuli." Lu Jiajia murka. Hukuman yang tampak main-main ini akhirnya dihentikan oleh Sekte Langit Ungu. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kilat serta api saling terkait seperti jaring, menyelimuti sekeliling. Di balik keempat puncak, 9 bayi yang utuh meraung melintasi langit dan bumi, kepala Master Hanci tersampir tinggi di atas panji. Pasukan Sekte Langit Ungu yang mendekat begitu dahsyat dan tak tergoyahkan. Pemandangan itu mengguncang para penguasa keempat puncak. Si Wu berdiri di atas 9 bayi, menatap dunia dari bawah bersama Dewa Kuno. Segalanya tampak seperti semut. Lu Jiajia juga sama tercengangnya. 9 bayi memancarkan aura penghancur. Kemanapun mereka lewat, rumput layu dan batu-batu besar hancur menjadi debu. 9 kepala besar yang menggelegar, menyemburkan api dan guntur, meraung di antara langit dan bumi, seperti naga dari zaman kuno, menyampaikan rasa tak terkalahkan. Yang paling dahsyat dari semuanya adalah kepala Master Hanci. Hari ini, Sekte Zitian Dao kami, di bawah perlindungan Dewa Sura, tak terkalahkan di Nanzu. Sekte Yujian Tianmu telah menindas Sekte Dao kami selama seabad, mempermalukan kami. Sekarang, aku akan membalaskan dendam kalian semua. Kata-kata Si Wu menembus langit dan bumi, bergema tanpa henti, menenggelamkan auman Jiuying. Dengan lahirnya Jiuying hari ini, 5 jalan berada dalam genggaman kita. Jalan menuju surga terbentang di hadapan kita. Jika kalian punya akal sehat, kalian akan menarik formasi, meletakkan senjata, berlutut dan memohon belas kasihan, agar nyawa tidak hancur. Bencana tiba-tiba melanda, dan 4 puncak bergejolak. Apakah itu benar-benar Master Hanci? Sura, siapakah Sura? Apakah iblis lain telah muncul di dunia? Bukankah Jiuying makhluk legendaris? Mengapa? Lu Jiajia tersadar dari keterkejutannya, sorot matanya digantikan oleh tekad bulat untuk menghadapi kematian. "Aku akan mengantarmu pergi dulu," kata Lu Jiajia, menghunus pedangnya dan meletakkannya di tangan Ning Changjiu. Kemudian, ia mulai mengangkat Ning Changjiu dan membawanya langsung keluar dari 4 puncak. "Kau masih suka begini?" Kata-kata Ning Changjiu terdengar seperti keluhan. Ia mengambil pedang itu, tetapi alih-alih pergi, ia malah memegang tangan Ning Changjiu. "Apa yang kau lakukan? Alammu terlalu rendah saat ini, dan berada di sini hanya akan menghalangi ilmu pedangku." Bentak Lu Jiajia. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi ia tak bisa menarik tangannya. Alam orang itu tampak jauh lebih tinggi daripada miliknya. "Kau, apa-apaan kau?" Lu Jiajia menatapnya kaget, bingung. Ning Changjiu tetap diam. Ia tiba-tiba menangkup wajah Ning Changjiu dan mencium keningnya yang halus bagaikan batu giok. Sayangnya, kesengsaraan batin yang mengerikan itu terasa lebih seperti mimpi, dan ia merasa tak terhubung dengan apapun. Namun ia masih bisa tersenyum. "Sampai jumpa saat aku kembali," kata Ning Changjiu, lalu ia menghunus pedang abadi, Minglan. Di hadapan Lu Jiajia yang tercengang, ia berubah menjadi pelangi putih dan terbang ke langit. Ning Changjiu menatap dunia yang kacau, tenggelam dalam kenangan. Saat itu, 9 bayi telah muncul, dan keempat puncak hampir runtuh. Wilayahnya terlalu rendah, dan ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat arus deras menerjangnya. Bahkan dengan sekuat tenaga, ia tak mampu melawan. Saat itulah ia paling kecewa pada dirinya sendiri. Kini, di tengah kesengsaraan iblis batiniahnya, semakin jernih pikirannya, semakin kuat pula ia. Ia kini telah menembus jati dirinya yang sebenarnya, hati daunnya sebening cermin.
Tak ada dalam ilusi ini yang bisa menghentikannya. Dari memutuskan, ia kini mampu mencapai apa yang gagal ia lakukan. Ia menatap sosok anggun wanita berpakaian putih di tebing. Ia telah melawan 9 bayi sendirian untuk menyelamatkannya, hampir memuntahkan darah terakhirnya. Hidup dan mati bersama memang mengharukan, tetapi bukan itu hasil yang ia inginkan. Di puncak keempat puncak, guntur dan api bergemuruh, jubah putih menembus udara. Tawa liar Siwu dan auman 9 bayi masih terngiang-ngiang di telinganya. Siapa kau? Beraninya kau terbang dengan pedangmu. 9 bayi sudah kelaparan selama 1000 tahun, jadi kaulah yang tepat untuk mengisi gigi mereka. Ekspresi marah dan arogan Siwu mirip dengan penjahat berwajah pucat dalam drama klasik. Tunggu, ketua sekte, dia sepertinya. Serangan pedang Siwu dengan mudah ditangkap oleh lawan, yang langsung menghancurkannya seperti memadamkan lilin. Seorang pemuda berbaju putih berdiri di tengah dunia yang bergemuruh. Ia teringat raja berdosa dan mengulurkan tangan, menggenggam seluruh petir dunia dalam genggamannya. Pedang itu sangat terang, begitu bercahaya sehingga tak seorang pun bisa mengabaikan kehadirannya. Ning Changjiu berdiri melayang di hadapan formasi Taois langit ungu, seluruh Tianzong terlindungi di belakangnya. Tiba-tiba, teriakan ketakutan terdengar dari barisan Taois, Kau Sura, bagaimana mungkin kau? Apa-apaan ini? Master Sura, bagaimana mungkin kau? Ning Changjiu, yang tak lagi mau mendengarkan keributan mereka, berkata dengan tenang, aku akan mengantarmu pergi. Sambil memegang pedang Minglan, Ning Changjiu menebas ke bawah. Garis putih bersinar di antara langit dan bumi, menjulang ke langit dan turun ke puncak serta lembah. Sosoknya diterangi oleh cahaya pedang. Pupil mata Lu Jiajie sensitif terhadap cahaya itu, tetapi ia tak bisa memejamkan mata, menatap tajam punggung Lu Jiajie hingga air mata mengalir di pipinya. Gelombang energi pedang menembus langit dan bumi, menenggelamkan setiap anggota sekte Tao. Para pemimpin sekte dan Master Dao mencoba melarikan diri, tetapi mereka tak berdaya. Mereka lenyap dalam keterkejutan dan keputusasaan. Raungan menyakitkan 9 bayi bergema. Ia mencoba melarikan diri, tetapi dari kepulan asap, sebilah pedang menghancurkan kabut, turun dari langit dan menjepit kaki tengahnya ke tanah. Seperti seorang koki tua, ia memenggal kepala 9 bayi, satu persatu, sebelum perlahan dan cermat memotong kaki tengahnya. Kesengsaraan iblis batin telah hancur. Ning Changjiu menatap langit, selalu waspada terhadap serangan gadis kecil itu selanjutnya, tetapi serangan itu tak kunjung tiba. Mungkinkah itu perintah dari penguasa berdosa? Perjanjian yang ia buat dengan gadis kecil itu dibuat selama masa Kongli, dan secara logis, penguasa berdosa seharusnya tidak mengetahuinya. Jadi, apa alasan gadis itu membunuhnya? Tepat saat Ning Changjiu hendak lolos dari kesengsaraan iblis batin, ia melakukan upaya terakhir. Saksikan pesta lentera malam ini di gedung kecil, ia mengucapkan kata sandi. Kata sandi ini seperti perintah membunuh, perburuan tanpa henti bagi orang yang mengucapkannya. Kali ini, ia melihat lintasan pedang gadis kecil itu. Kehampaan di depan matanya hancur saat bilah panjang itu, seperti bilah es, menembus ruang dan menebas ke arahnya. Gadis kecil yang memegang bilah pedang itu tampak lembut dan indah, seperti jiwa yang dipupuk oleh langit dan bumi. Namun, kesempurnaan ini nyaris dingin, mengagumkan tetapi tak mampu membangkitkan rasa kasihan sedikit pun. Pupil matanya hitam pekat. Kesengsaraan iblis batin adalah wilayah kekuasaannya, seperti kerajaan ilahinya. Tak seorang pun bisa mengalahkannya di sini. Bahkan Ning Changjiu saat ini pun tidak. Setelah kontak mata singkat, Ning Changjiu tahu bahwa ia dikendalikan oleh sesuatu. Seseorang telah membiarkannya mendengar kata sandi itu, jadi ia membunuh orang yang mengatakannya. Tapi ini rahasia di antara mereka, siapa yang akan mengetahuinya? Ning Changjiu bingung. Sebelum pedang itu hendak menembus dadanya, kesadarannya telah melemparkannya tinggi ke udara. Ning Changjiu membuka matanya. Guntur bergemuruh di langit. Ia duduk dan melihat sekeliling, tetapi mendapati Si Ming telah menghilang. Aku begitu berani meninggalkan tuanku tanpa pamit. Ning Changjiu tersenyum, dengan sedikit ejekan dalam senyumnya. Awalnya, ia ingin menghapus tanda budak agar Si Ming membalas budi ini. Meskipun pertemuan tak terelakkan dalam hidup, ia tidak tahu seperti apa pemandangannya saat mereka bertemu lagi. Ia berjalan menuju Guntur, tanpa bergerak, membiarkannya turun seperti hujan, membersihkan tubuh suranya. Ia menganggap dirinya sebagai pedang dan bencana ini sebagai guntur dan api langit dan bumi yang menempa tubuhnya. Ning Changjiu mengangkat kepalanya. Kulitnya, yang disapu guntur dan api, menjadi semakin pucat, bagaikan bayi yang terlahir kembali. Namun, kulit yang tampak rapuh ini terbukti tak tertembus bahkan oleh pedang alam istana ungu. Saat guntur kesengsaraan menyambar, tulang-tulang jiwanya kembali terbentuk. Ning Changjiu berdiri diam, seluruh dunia seakan menutup matanya. Wawasan mendalam dari alam istana ungu menyerbu ke dalam benaknya bagai badai pecahan. Kekuatan mengalir deras melalui darah dan tulangnya, dan indera serta kesadarannya tumbuh semakin luas dan tajam. Hubungannya dengan alam semesta semakin dalam. Setiap helai rumput, setiap pohon, setiap awan, setiap danau, terpantul jelas di lautan kesadarannya, seolah satu gestur dapat memanggil penglihatan.
Istana Ungu, secara lengkap, adalah Xuanzi Tianting. Ini adalah istana suci Kaisar Langit kuno dalam mitos dan legenda. Hanya dengan memasuki alam Istana Ungu, seseorang dapat dianggap sebagai makhluk abadi sejati, seorang menteri yang layak menjadi istana suci. Ning Changjiu diselimuti oleh guntur kesengsaraan yang bergulung-gulung, tubuh asurannya menjadi semakin tangguh dalam guntur dan api. Kelopak teratai emas di dalam tubuhnya mekar dengan keindahan yang luar biasa. Di tebing yang jauh, Siming, mengenakan jubah hitam, menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan. Ia berdiri tanpa alas kaki, tatapannya menembus pegunungan yang bergulung-gulung. Di kejauhan, Ning Changjiu, yang tak puas dengan sambaran petir, melesat ke udara bagai pedang, membenamkan seluruh tubuhnya dalam awan bencana. Siming mengamati pemandangan ini dengan senyum tipis. Ia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya pergi tanpa suara. Ia pernah mengamati seluruh bumi dari singgasananya sebagai seorang pendeta, dan sesekali berjalan di dunia fana dalam wujud dewa yang tak terkalahkan. Ini adalah pertama kalinya ia menjelajahi dunia fana sebagai seorang kultivator. Tempat ini terletak di sebelah barat ujung Southern Wild, yang terletak di ujung utara Yujian Tianzong, hampir terhubung dengannya dalam garis lurus melintasi provinsi selatan. Siming menuju Middle Earth yang luas, sementara Ning Changjiu akan melewati Southern Wild dan kembali ke Yujian Tianzong atau negara Zhao. Mereka tidak menempuh jalan yang sama. Siming pergi tanpa suara. Setelah sekian lama, awan di ngarai yang dalam tersibak, kembang api memudar, dan gemuruh guntur perlahan mereda, menjadi seringan bisikan domba. Awan bencana pun menghilang. Ning Changjiu tiba di alam halaman ungu. Tak lama kemudian, hujan rintik-rintik mulai turun. Hujan belum pernah turun di kota alam patah. Ia merasakan sentuhan lembut tetesan air hujan di pipinya dan tersenyum. Di tengah hujan, Ning Changjiu berdiri diam, melihat ke arah selatan. Ia tahu bahwa ada seseorang di sana yang telah menunggu kepulangannya, dan berapa lama pun waktu yang dibutuhkan, ia akan selalu menunggunya. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi buku itu mengatakan bahwa di mana hati merasa damai, disitulah rumah. Sudah waktunya untuk pulang, dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.